ini tidak bisa menjaga amanah, apakah ada ampunan darimu ya Allah? Sampaikan, hai Jibril, ke Adam, sebelum dunia ini diciptakan 1000 tahun, aku sudah menyiapkan ampunan untuk cucu-cucu keturunan Adam. Karena apa? Karena aku adalah sudah melakukan dosa, yaitu memakan buah konti. Seandainya bila mana aku tidak diampuni dosa olehmu ya Allah, maka ada yang namanya rahmatmu ya Allah. Sampaikan Jibril, sampaikan lagi Jibril kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, ya, seandainya ini anak cucu Nabi Adam tidak diampuni dosanya, apakah akan diberi rahmat Allah? Kata Allah, tidak aku beri rahmat kepada orang yang tidak diampuni dosanya. Tahu, Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memberikan rahmat kepada yang tidak taubat kepada Allah. Jadi intinya ketika setiap ba'da sholat kita baca istighfar supaya taubat kepada Allah. Karena untuk mendapat mudah-mudahan dijadikan orang yang taubat kepada Allah. Kata Nabi Adam, yakin kalau engkau mengampuni aku, ya kan? Aku terima amanahmu ya Allah. Nah, kadang-kadang manusia nggak percaya fadilah dari kalimat Bismillah, nggak percaya. Maka Allah memanggil malaikat Jibril, hei Jibril, engkau turun ke muka bumi, tulislah kalimat Bismillah, turunkan ke muka bumi, sampaikan kepada Adam alaihi. Maka malaikat Jibril menulis tulisan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tulis oleh malaikat Jibril. Ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan ke muka bumi, mau disampaikan ke Nabi Adam alaihissalam, begitu angin yang dahsyat berhenti dengan kalimat Bismillah. Ombak yang begitu ramai berhenti dengan adanya kalimat Bismillah. Hebat, subhanallah. Bahkan hewan-hewan pun kupingnya bisa hidup karena fadilah dari kalimat Bismillah. Subhanallah. Jadi hewan itu kupingnya hidup. Jadi wajar kalau hewan itu lebih peka daripada manusia. Ketika orang mau meninggal pun hewan sudah tahu, Pak. Ya, ketika ada kejadian sesuatu yang tidak menyenangkan, hewan pun tahu, Pak. Beda dengan manusia. Manusia punya suka dengerin omongan jelek. Betul? Nah sekarang yang namanya kambing, hewan, dia nggak pernah baca Bismillah, tapi karena fadilah Bismillah itulah dia bisa mendengar. Subhanallah. Paham Bapak Ibu Bapak? Ketika itu Bismillah ditarik lagi ke lauh mahfuz oleh Allah, disimpan kalimat Bismillah di lauh mahfuz. Maka angin yang tadinya berhenti dia hidup lagi, yang ombaknya tadinya berhenti hidup lagi. Maka di situ Nabi Adam alaihissalam mawas diri, Pak. Berarti yang menjadikan segala sesuatu hanya Allah. Manusia hanya bisa rencana, manusia hanya bisa keinginan, tetapi yang menjadikan la maujuda illallah Allah. Paham? Maka di situ kata malaikat Jibril, hei Adam, silakan tobat. Maka Adam keluar kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di situ a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru di situ
ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu datangnya dari Nabi Adam. Dapat dipahami Bapak? Jadi di Quran ini tidak ada tulisan takut, tidak ada tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada di Quran. Hanya bismillah. Betul. Jadi kalau Bapak membaca Al-Quran, walaupun satu ayat, baca bismillah. Karena bismillah ini suka dimana? Ketika Bapak baca Al-Quran suka dimana dengan kalimat bismillah. Jadi ketika Bapak baca satu surat, baca bismillah, fadilahnya dan seluruh Al-Quran itu luar biasa. Paham Bapak? Bisa. Siapa orangnya yang selalu membaca bismillah, tulis bismillah dengan keikhlasannya, kata Allah, 100 kemuliaan, 100 pintu keberkahan aku bukakan. Subhanallah. Jadi Bapak banyak dakwah bismillahirrahmanirrahim, karena Allah akan membukakan pintu keberkahan, pintu rahmat Allah bukakan 100 pintu keberkahan. Paham Bapak? Dan 100 Bapak akan Allah. Subhanallah. Luar biasa kan Pak? Kalimat bismillah. Betul? Jadi jangan pernah lepas dengan kalimat bismillah Pak. Karena kebalikan di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Betul? Coba Bapak itu ada 19. Ya karena apa Pak? Karena dalam satu huruf sampai mim itu 19 untuk menjegal namanya neraka jahim. Teman-teman, siapa orang tidak yakin dengan kemujizatan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama. Yang kedua, siapa orang tidak yakin dengan syafaatul umat Muhammad SAW, maka aku kata Allah akan menggodok manusia di dalam neraka jahim. Na'udzubillah subhanallah. Tuh Pak, kalimat bismillah. Dimaafkan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika neraka jahim ini ada 19 siksa di dalam neraka jahim, maka dalam satu huruf kalimat bismillah bisa menjaga itu satu siksa yang ada 19 siksa di dalam neraka jahim. Alhamdulillah kita mendapatkan kalimat bismillah. Lanjut. Coba dulu Bapak. Lanjut ya. Oke. Ketika itu manusia akan dikumpulkan oleh Allah di dalam alam mahsyar. Masya Allah Pak. Sekarang musim apa Pak? Musim panas nggak Pak? Yakin? Panas? Baru segitu aja kelihatannya. Benar nggak Pak? Benar nggak? Masya Allah. Jangan pernah mengeluh Pak. Allah kasih hujan kadang-kadang ngeluh. Hujan baik. Betul? Kemarau kapan ya hujan? Masya Allah. Hei manusia, yakin kodan ketentuan Allah itu kita terima dengan ikhlas. Kalau orang tidak yakin, tidak terima dengan keputusan Allah, berarti menentang dengan takdirnya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aduh, saya setiap hari begitu. Ya Pak ya. Makanya dengan kalimat astagfirullahaladzim kita ampunan kepada Allah. Paham ya Pak? Nanti kita ditemukan ya Allah di dalam masa sekitar 40 tahun. Kita tidak punya baju, ada yang namanya matahari 7 di atas kepala kita Bapak. 40 tahun kita tidak pakai baju, mencari keputusan kepada Allah. Siapa yang akan memberikan keputusan? Tidak ada Pak. Ya. Ringsa kami jalma lupakan Nabi Adam, minta tulu
Nabi Adam teh nadawu dukarunya teuing boro-boronya paatan kau lagi susah susugan ka Nabi Nuh. Perhatikan Pak, manusia minta keputusan kepada Allah, memberikan tolong ya Allah keputusan syafaat. Manusia lari ke Nabi Adam, kata Nabi Adam, boro-boro aku berikan syafaat kepada engkau, hei manusia, karena saya juga bingung, karena saya pernah melakukan dosa besar, karena saya telah melakukan dosa besar memakan buah oli. Khawatir aku tidak diterima dosanya oleh Allah, tidak diampuni dosa saya. Coba ke Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Sama manusia semua dikumpulkan lari lagi ke Nabi Nuh. Sama Nabi Nuh juga begitu Bapak. Boro-boro saya memberikan syafaat kepada engkau. Aku juga susah, karena aku diberikan amanat oleh Allah. Anak saya yang namanya Kan'an durhaka kepada Allah. Saya tidak bisa menjaga amanah. Kata Nabi siapa? Nuh. Coba lagi ke Nabi Ibrahim. Dimontang-banting manusia mencari keputusan kepada Allah. Kapan ada syafaat? Siapa manusia? Ke Nabi Adam tidak punya syafaat, kepada Nabi Nuh tidak punya syafaat, ke Nabi Ibrahim pun tidak punya syafaat. Maka manusia begitu meleleh karena terbitnya matahari, 7 matahari menyinari tubuh kita, minta syafaat selama 40.000 tahun. Alhamdulillah subhanahu. Maka manusia lari lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sujud di bawah arsy, lagi berzikir kepada Allah, Rabbi firli warhamni wasbuni warfa'ni. Terus Rasulullah meminta kepada Allah, minta untuk syafaat kepada hambanya. Maka disitulah Rasulullah SAW ketemu dengan manusia-manusia umatnya. Rasulullah menangis Pak. Subhanallah, luar biasa ya. Makanya ketepatan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu pas Rasulullah meninggal wafat. Ya, tidak tadi sekarang wafatnya Pak ya. Kalau sudah wafat bertiga ya. Kata Allah. Maka malaikat Jibril memanggil siapa? Memanggil Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Panggil kekasih saya, kata Allah. Sakaratul maut atau yang namanya pencabut nyawa siapa? Israil. Ya, 4 orang Israil Musa Nabi itu dipanggil tiga-tiga ya, bareng dengan malaikat Jibril. Bareng pas di langit, tapi ke langit kelima ke sana Nabi apa malaikat Jibril gak ikut. Hei Israil, sing sang pencabut nyawa, aku tidak ikut untuk menjemput kekasih Allah. Silakan kamu cabut nyawanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Allah, hei Jibril, sampaikan ke Nabi Muhammad, sampaikan ke Muhammad, aku kangen, aku rindu kepada Muhammad. Tolong kekasihku cabut nyawanya. Tetapi ketika dia mau dicabut nyawa, tanya dulu, hei Muhammad, kalau kamu belum siap akan tangguhkan nyawamu, kata Allah. Kalau engkau kapan siapnya kamu, aku tunggu, kata Allah. Subhanallah. Sampai segitunya Allah kepada kekasih. Betul. Subhanallah ya. Saking dimana yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika 3 malaikat turun, Nabi apa? Malaikat Jibril tidak ikut.
Begitu assalamualaikum, ya, dijawab oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putrinya yang namanya Siti Fatimah membukakan pintu, ya. Ketika membukakan pintu tidak ada orang. Hei Fatimah, ini sudah ada di samping saya. Siapa itu? Pencantik ya Allah. Malaikat ditanya, ya Muhammad, karena aku diperintahkan oleh Allah, aku tidak tega kalau bukan perintah Allah aku laksanakan ini untuk mencabut nyawamu, hei Muhammad. Kata Muhammad SAW, silahkan hei Israel, cabut nyawa saya. Tetapi ada permintaan bagi saya. Kemana sahabatku? Kemana ini yang namanya malaikat Jibril? Itu sahabatku. Kenapa tidak ikut dengan kamu? Tolong sampaikan ke malaikat Jibril, tolong datang. Maka malaikat Israel pun tadi memanggil malaikat Jibril. Begitu turun udah beres, siap, hei Israel, malaikat Israel, silakan aku cabut nyawamu, ya. Dicabut. Begitu dicabut, Pak, masya Allah, mulai dingin kakinya, ya Allah, dingin. Itu katanya dingin, Pak. Ketika dicabut ya Allah, malaikat Jibril, masya Allah. Malaikat Jibril mundur. Kenapa hai Jibril? Kau sahabatku. Kau sahabatku, kenapa kau tidak mau lihat aku? Apakah wajahku jelek hai Jibril? Ya Rasul Muhammad, aku tidak tega melihatmu. Aku tidak tega melihat kau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, ketika masuk kakinya sudah berikut sampai ke perut ya Rasul. Apalagi ya Rasul, kata Jibril, sampaikan ke Allah, carikan kabar gembira untuk umatku ya Allah. Begitu sangat bermaut sang pencabut nyawa kepada Rasulullah SAW, sampai ingat kepada umat ya Allah ya Rabbi. Begitu cintanya kepada umat. Kemudian kita berdoa Rasulullah SAW. Begitu cintanya umat, kabar gembira apa yang berikan oleh Allah kepada Muhammad. Ketika Allah memberikan kabar kepada Muhammad, kata Jibril, semua dari 24 nabi, ya, itu diharapkan untuk masuk surga tetapi kecuali engkau dan umatmu. Jadi diharapkan bagi nabi-nabi terdahulu masuk surga duluan, kecuali Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW dengan umat-umatnya. Subhanallah. Kemudian kita menjadikan umat Muhammad SAW sampai ingat kepada umat terus. Apalagi ini yang diberitakan oleh Allah kabar gembira, sampaikan oleh Allah. Ini sampaikan ke Muhammad kekasihku. Aku akan menjamin umatnya bila mana orang tersebut umat-umat Muhammad SAW selalu tidak lepas dengan Quran dan hadis. Subhanallah. Maka banyak kita baca Quran dan jangan lupa kepada para alim ulama.
Jangan kau jauhi dengan ulama-ulama. Mudah-mudahan karena itulah jembatan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ya Pak ya. Ketika dicabut sampai leher, Masya Allah Pak, begitu terasa sesak, terasa sakit. Sampai sempat Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu sakit namanya sakaratul maut, Masya Allah. Ya Allah, jangan sampai sakit ini sakaratul maut menimpa umat-umatmu, ya Allah. Subhanallah. Sampai sakit sakaratul maut, jangan sampai merasakan umat-umatku, kata Muhammad SAW. Saking cintanya kepada umat-umatnya, Kanjeng Nabi tidak mewariskan apa-apa. Yang diucapkan bukan harta, bukan keluarga, tetapi umat-umatnya. Terus selalu umat dia. Bagaimana nasib umat-umat saya? Makanya siapa orang selalu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada riwayat manusia akan masuk ke dalam neraka, digiring oleh malaikat, kelihatan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hei Muhammad, ada umatku yang akan masuk ke neraka. Begitu turunlah Nabi Muhammad SAW. Ditanya, hei malaikat, kenapa ini umatku mau masuk neraka? Kata malaikat, ini umatmu banyak dosa sudah tidak ketulungan, maka ini anak akan dimasukin ke dalam neraka. Kata malaikat, kata Rasul, sudah malaikat, sekarang sudah timbang lagi. Bijan lagi ditimbang lagi sampai 2 kali ditimbang. Terakhir ketika ditimbang, Muhammad SAW mengeluarkan secari kertas di dalam sakunya. Itu apa? Maka orang itu selamat dari neraka. Maka orang itu nanya, kamu di siapa? Saya Muhammad SAW. Apa itu kertas yang kau berikan tadi pada timbangan? Pada timbangan itu yang bagus itu hanya sedikit. Begitu kertas masuk jadi naik tinggi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW bahwa itu adalah sholawat. Pernah kamu membacakan sholawat 1 kali? Aku tulis untuk simpenanmu nanti di yaumil akhir. Subhanallah. Maka Bapak semuanya jangan lupa dengan membaca sholawat Muhammad SAW. Subhanallah. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang kau siapa yang kangenin? Siapa ya Rasul? Kata para sahabat, karena aku ada ini sahabat, bukan kamu, hei sahabat. Kata malaikat, apakah aku bukan kau, hei malaikat? Tetapi manusia-manusia, umat-umatku yang belum lihat wajahku, tetapi mereka cinta kepadaku. Itulah Pak, itulah orang-orang yang ditunggu-tunggu oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun Maulid Nabi hanya sekitar segini, Bapak yakin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di depan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Rasulullah. Marhaban ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat ya Allah Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga amanah yang Allah berikan, selalu cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengamanatkan kepada kita 2 perkara. Yang pertama, jangan engkau lantarkan orang tuamu. Jangan sampai kau menjauhkan orang tuamu. Jangan sampai kau melawan kepada orang tuamu. Yang kedua adalah jangan sampai kau melantarkan gurumu, karena yang disebut dengan yang disebut istilahnya
maksiat apa semua itu bukan menjadikan kufur, tetapi orang yang kufur adalah melantarkan wudunya. Alhamdulillah semua naudhu. Jadi amanat Rasulullah SAW yaitu dua, tolong orang tua adalah apa? Ridullah wa ridul walidain. Bila mana engkau itu Allah ridho, ibu ridho. Bila mana ibu dan orang tua ridho, Allah pun akan ridho. Dan jangan sampai melantarkan hanya dua amanat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita baca sama-sama dengan kalimat istighfar. Karena apa? Istighfar ini adalah taubat. Kalau kita ingin diberikan rahmat oleh Allah, kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran pun, Pak ya, di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu tidak ada bismillah. Kenapa tidak ada kalimat bismillah? Karena Pak, untuk mendapatkan keberkahan padilah bismillah, taubat dulu. Ya. Allah tidak akan berikan rahmat kalau kita tidak taubat. Makanya dalam Al-Quran taubat itu tidak ada kalimat bismillah. Karena apa? Taubat dulu baru mendapatkan rahmatnya Allah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita taubatkan ini dengan kalimat astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ibu bapak kita semoga diampuni dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umur kita semoga dimuliakan umur kita. Ya Allah selalu dipanjangkan umurnya. Berkat semuanya amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi